Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, kita kembali bertemu dalam acara Rema Renungan Malam. Renungan malam ini kami beri judul Pulang Kampung. Menindaklanjuti renungan kita semalam yang membahas tentang kata mudik, sekarang kita membahas tentang kata pulang kampung. Pulang kampung dimaknai sebagai proses kembali dan menetap di tempat asal setelah tidak mampu bertahan di perantauan. Sedikit berbeda dengan mudik yang meski sama-sama pulang kembali ke tempat asal, tetapi mudik dilakukan hanya untuk sementara, bukan menetap, dan juga dilakukan pada masa tertentu. Pulang kampung bisa dilakukan kapan saja karena memang rumahnya di kampung, bukan di perantauan. Harus diakui bahwa COVID-19 memaksa begitu banyak orang memilih untuk pulang kampung untuk bertahan dan mengisi kekosongan hidup, meninggalkan kota karena tekanan ekonomi dan beragam ketidakpastian. Kampung dan tempat asal dilihat jauh lebih memberi kepastian, meski juga akan menjalani kesulitan. Setidaknya di kampung ada beberapa pihak kerabat yang bisa menolong dan ada tanah dan hasil bumi yang bisa diolah. Berbicara tentang pulang kampung secara spiritual, saya mengajak kita untuk menghayati firman Tuhan dari kitab Rut 1 ayat 19 sampai 21a. Demikian firman Tuhan. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Teks ini adalah sepenggal kisah hidup Naomi. Dikisahkan Naomi bersama suami dan kedua anaknya dalam masa kelaparan di Israel pergi meninggalkan Bethlehem menuju Moab untuk menetap tinggal di sana. Keputusan ini dari sudut pandang orang Israel agak aneh karena dia pergi meninggalkan tanah perjanjian, melepaskan diri dari persekutuan umat Allah, mengembara jauh dari Allah. Meninggalkan Bethlehem menurut pendeta Dr. Eben Nubantimo secara spiritual bermakna meninggalkan Allah dan untuk beribadah kepada dewa orang Moab. Meninggalkan Bethlehem berarti juga keluar dari rumah roti kehidupan untuk mendapatkan roti di negeri asing. Sungguh sebuah keputusan yang menunjukkan kemunduran iman. Di Moab, Naomi mengalami kepahitan hidup bertubi-tubi. Suami dan kedua anaknya meninggal dunia karena tidak memiliki apa-apa serta tak sanggup menanggung kebutuhan hidup sendiri. Naomi berkemas untuk pulang kampung ke Bethlehem. Naomi ditemani oleh menantunya Rut yang tetap setia mengikutinya dalam air mata kepedihan sampai ke Bethlehem. Di Bethlehem gemparlah seluruh kota karena kepulangan Naomi. Mungkin karena sudah lama atau karena keadaan hidup membuat fisik Naomi berubah, tidak semua orang serta-merta mengenal dia. Para perempuan bertanya atau membenarkan, dan dalam nada empati atau mencela. Mereka berkata, Naomi kah itu? Tetapi Naomi tidak mau disebut Naomi, yang sesungguhnya berarti manis, indah, dan menyenangkan, dan memilih dipanggil Mara, yang berarti pahit, karena semua kepahitan yang dia alami di Moab. Ia menyebut bahwa mereka pergi berangkat dengan tangan penuh, tapi pulang dengan tangan kosong. Ia berangkat dengan suami dan kedua anaknya. Dia pulang tanpa satupun dari mereka. Ungkapan tangan penuh menunjukkan bahwa mereka meninggalkan Bethlehem bukan karena terpaksa, bukan karena sudah tidak makan, tetapi karena kekhawatiran bahwa di masa kelaparan itu mereka akan kekurangan. Mereka tidak merasa cukup dengan yang ada. Dan yang paling penting, mereka tidak meyakini pertolongan Tuhan. Mereka ingin menyelesaikan persoalan tanpa Tuhan. Hasilnya kegagalan. Semua yang ada pada Naomi diambil. Ia pulang dengan tangan kosong. Ia gagal di Moab dan kini Naomi sadar bahwa jauh dari Tuhan dan persekutuan umat di Bethlehem,
di tengah masa krisis justru mendatangkan kepahitan. Itulah sebabnya ia memilih pulang kampung, baik secara fisik dan spiritual. Pulang ke hadirat Tuhan dan persekutuan umat percaya di Bethlehem. Ia yang pergi tanpa dipaksa, tetapi pulang karena terpaksa. Ia pulang kampung untuk kembali menikmati persekutuan dengan Tuhan dan umat percaya di Bethlehem. Ia pulang untuk diisi kembali oleh Tuhan secara penuh. Kepenuhan itu diterimanya kemudian dengan kehadiran Boaz dalam keluarganya. Kekosongan hidupnya diisi kembali dengan hadirnya anak yang dilahirkan oleh Ruth di pangkuannya. Meski dia menyebut dirinya Mara, tetapi sepanjang kitab Ruth ia tidak pernah dipanggil Mara, tetapi tetap Naomi, kehidupan yang manis bersama dengan Tuhan. Dalam masa sulit yang kita hadapi saat ini secara spiritual, kita bisa seperti Naomi dan suaminya, tergoda untuk meninggalkan Allah dan persekutuan orang percaya. Karena kekhawatiran dan desakan hidup, mungkin saja kita berpikir untuk menjauh dari Tuhan dan ingin menyelesaikan persoalan ini sendiri dengan cara sendiri. Tidak mau beribadah di rumah, bertindak di luar kehendak Allah, tidak percaya dan tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Akan tetapi, belajar dari kisah Naomi, janganlah kiranya kesulitan hidup karena COVID-19 ini membawa kita jauh dari Tuhan dan persekutuan umat percaya. Jangan mencari kepahitan dan kekosongan hidup di luar Tuhan. Bersama Tuhan dalam masa sulit jauh lebih indah daripada melarikan diri dari Tuhan. Dalam persekutuan di Bethlehem, sang roti hidup, yakni Yesus, akan mengisi kekosongan hidup dan memulihkan segala kepahitan kita, meski kita masih sedang dalam kesulitan. Akhirnya, di tengah keadaan sulit karena COVID-19 ini, di manakah Anda hari ini? Apakah menetap tanda kutip di Bethlehem dalam persekutuan dengan Tuhan dan umat percaya? Atau tanda kutip di Moab, jauh dari Tuhan dan persekutuan orang percaya? Jika sudah sempat meninggalkan Bethlehem, menjauh dari persekutuan dengan Tuhan dan jemaat, dan pergi tanda kutip ke Moab mencari roti di situ, kini saatnya pulang kampung dan tinggal menetap di Bethlehem dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Semalam kita merenungkan untuk menata ulang relasi dengan Tuhan dan sesama. Hari ini pastikan Anda pulang kampung menetap dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Yakinlah bersama Tuhan kesulitan dan kepahitan yang kita alami kini dapat dilewati dan diatasi. Bersama Tuhan hidup tetap terasa manis meski kondisi sedang pahit. Bersama Tuhan hidup tenang meski gelombang sedang menerpa. Selamat pulang kampung, bersekutu kembali dengan Tuhan dan umat percaya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita kini dan di sini. Amin.